Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini Minggu 20 Juni 2021. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian dan khususnya Jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Namun sebelumnya saya mau berdoa dan mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang mendengarkan tayangan ini, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih segala pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau Yesus, yang pada kesempatan ini kami ada sebagaimana ada, untuk kami kembali boleh akan bersekutu walaupun hanya melalui tayangan ini, untuk kami diberkati lewat kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami perlu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kekuatan dalam iman, harap dan percaya kami kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, Engkau berfirman, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga lewat kebenaran firman itu kami tahu dan kami mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengarkan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan pada hari ini dalam perenungan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-10. Iya, 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Berkata demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sampai situ. Saudara, pembacaan ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, itu satu perikop pembacaan. Saya hanya mengambil 2 ayat dari kisah ini, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mendengar tentang nama Naaman di dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Karena tidak banyak ditulis tentang Naaman. Ya, hanya dalam kisah di sini. Naaman adalah seorang panglima perang di kerajaan Aram. Alkitab mencatat dia seorang yang terpandang, dan bahkan dicatat di ayat 1 dia seorang pahlawan. Iya, saudara-saudara. Nah, dengan memegang jabatan sebagai seorang panglima di kerajaan Aram, dan dipakai oleh Raja Aram karena dia banyak memimpin pertempuran-pertempuran dan Tuhan memberi kemenangan kepada orang Aram. Jadi begitu luar biasa ini Naaman namanya, saudara. Iya, di ayat 1 di situ dia seorang panglima Raja Aram. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam kisah di sini, ternyata seorang yang bernama Naaman ini, dia seorang tentara yang sakit kusta. Saudara-saudara, dia seorang tentara yang sakit kusta. Dia diidap penyakit kusta, dan pada saat itu penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Yang barang tentu kalau tidak ditolong maka dia akan mati dengan sendirinya. Dan apa yang terjadi ketika Naaman ini menderita sakit kusta? Dia mendengar berita bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkannya. Singkat cerita, dalam kisah di sini lalu kemudian datang ke Israel. Dia ingin berjumpa dengan Elisa, seorang nabi yang dimaksud. Menariknya saudara-saudara, ketika dia datang ke rumah Elisa, dia ingin langsung bertemu dengan Elisa, dapatkan pertolongan. Tetapi Elisa enggak bertemu langsung dengan dia. Elisa hanya menyuruh orang lain untuk menyampaikan pesan kepada Naaman, supaya Naaman yang dalam kondisi sakit kusta itu, yang membutuhkan pertolongan, pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kisah ini sangat ringan sekali, tapi memberi bobot yang sangat berarti bagi kehidupan kekristenan. Mengapa saya katakan demikian? Karena
ketika Elisa memerintahkan Naaman yang membutuhkan pertolongan untuk supaya dia sembuh dari penyakit kusta, dia pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Elisa sebagai seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan pesan ini. Dan saya percaya ini juga bagian dari pesan Tuhan yang disampaikan supaya Naaman harus taat kepada perintah ini. Di ayat ini memang Naaman sulit untuk memahami. Dia gusar, dia gelisah. Karena dia sebagai seorang panglima yang ingin menghadap Elisa, tapi Elisa tidak berjumpa dengan dia. Elisa hanya menyuruh asistennya untuk mengatakan pesan, pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau ketika kita mau berjumpa dengan orang yang kita sangat harapkan, membutuhkan, lalu kemudian ketika dia nggak berjumpa, bertemu dengan kita, hanya menyuruh orang lain sebagai suruhan untuk menyampaikan pesan, kita akan tersinggung. Dan di sini menjadi satu alasan, bahwa Naaman sedang diuji, diuji ketaatan, kesetiaan. Saudara-saudara, diuji sampai sejauh mana dia mau mengikuti, menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Saudara-saudara, sebagai seorang pejabat tinggi, dia mungkin gengsi, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau dia supaya memiliki penundukan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana saudara dan saya, kita semua juga sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan sebagaimana kita membutuhkan dia, maka dia mau kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang dengan kesungguhan hati, karena kita membutuhkan dia sebagai penolong. Nah, saudara-saudara, konsep yang ketika sebelumnya Naaman berharap ketika saya berjumpa dengan Elisa nanti dia akan berbuat mujizat bagi saya. Tapi ternyata lain dengan apa yang dia pikirkan. Sebab Elisa hanya menyuruh utusan untuk menyampaikan pesan. Lalu kemudian selanjutnya, apa yang terjadi di ayatnya yang ke-12? Dikatakan begini, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu di pembacaan sebelumnya, Elisa berkata, supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara, kita catat di sungai Yordan. Apa yang Elisa sampaikan ini untuk supaya Naaman mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pertolongan. Tapi apa yang terjadi, Naaman dia coba untuk memberikan satu alternatif. Menurut cara pandangnya. Dia berkata, ada sungai lain namanya sungai Abana dan Parpar. Sungai ini lebih baik dari sungai-sungai yang lain. Saya percaya termasuk sungai Yordan. Artinya di sini bahwa Naaman coba dia berargumentasi dengan cara berpikirnya dia, dengan cara pandangnya dia. Dia mau supaya di sungai yang lain saja, Elisa, jangan di sungai Yordan. Di sungai Damsik memang gak jauh dari tempat di mana Naaman berada. Ada kemungkinan sungai Yordan lebih jauh jaraknya daripada sungai-sungai yang dimaksudkan di sini. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, di kisah di sini bahwa Tuhan mau kita mau taat kepada apa yang menjadi perintahnya. Amin, saudara-saudara. Sebab cara pandang Tuhan menurut caranya dia, bukan menurut caranya kita. Ketika Naaman berkata bahwa, wah, coba yang sungai yang ini saja sebab ini lebih baik dari sungai Yordan. Tetapi namanya Tuhan perintahkan itu, yaitu. Artinya menunjukkan bahwa kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Bagi Naaman, sebagai seorang manusia sama seperti saudara, yang terkadang kita melihat di satu sisi, wah ini baik, tapi belum tentu baik di mata Tuhan. Begitu saudara-saudara. Sebab cara pandang manusia beda dengan cara pandang Tuhan. Kalau cara pandang manusia mungkin ini nggak baik, tetapi cara pandang Tuhan mungkin kita harus bisa melewati itu, saudara-saudara. Maka akan ada sesuatu mujizat yang terjadi. Sebagaimana Naaman berkata dalam tulisan di sini, bahwa ada sungai yang lebih baik yang ada di Damsik dibandingkan dengan sungai yang lain.
Maka sungai-sungai yang ada di Damsyik itu, di situ saya mandi di situ 7 kali supaya saya sembuh. Tetapi tidak. Perintah Tuhan, kamu harus pergi ke Yordan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketaatan sekali lagi dan dengar-dengaran kepada apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Serta Naaman di sini diajar untuk merendahkan hatinya. Sekali lagi, merendahkan hatinya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, saudara-saudara, terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hidup yang kita jalani ini menurut Tuhan, bukan menurut kita, saudara-saudara. Iya. Sekali lagi, yang kita jalani ini bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Artinya menurut apa kata Tuhan, bukan menurut apa kata manusia. Iya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, selanjutnya Naaman dia pergi ke sungai Yordan, dan di sana dia mandi 7 kali. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Dia mandi di sana 7 kali di sungai Yordan, lalu dia sembuh, dia pulih kembali. Bahkan Alkitab mencatat dia menjadi seperti seorang bayi. Kulitnya, tubuhnya sempurna kembali. Sekali lagi, ini terjadi karena ketaatan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Iya, mungkin kita di dalam hari-hari kita, pengalaman yang kita alami tidak seperti peristiwa Naaman ini, saudara, yang sakit secara fisik, secara medis. Tapi saya mau sampaikan ada pelajaran rohani yang penting di sini, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita berbeda. Kita mengikuti cara pandang Dia, bukan Dia yang mengikuti cara pandang kita. Dan dalam kita menjalani apapun dalam hidup ini, kita diajarkan untuk taat, setia, dengar-dengaran. Iya. Bahkan penundukan diri kita dalam artian adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan. Iya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Kisah di sini, ketika Naaman coba membeli alternatif yang lain, dia coba mengintervensi apa yang Elisa sampaikan, tapi tidak. Elisa berkata, kamu harus pergi ke Yordan, mandi di sana. Artinya nilai di dalam kehidupan kita sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari saudara mungkin saudara sedang menghadapi berbagai persoalan pergumulan. Iya. Apa yang saudara hadapi dalam hari-hari hidup ini? Terkadang mungkin seperti Naaman. Dia berpikir dengan akal dan logikanya, nggak mungkin ini, nggak bisa ini. Yordan jauh, iya. Dan bahkan Yordan nggak lebih baik dari yang lain-lain yang ada di depan saya, yang saya hadapi sekarang ini. Yordan penuh tantangan, Yordan penuh persoalan, tetapi justru di sana ada pertolongan, di sana ada mujizat, di sana ada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita menjalani itu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan kepada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekali lagi, hari-hari ini kita masih dalam situasi kondisi di mana kita melihat COVID-19 masih terjadi di mana-mana. Mari saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan ini masih ada, Tuhan mau untuk supaya kita terus hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tetap menaruh percaya kepada Dia, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Sama seperti ketika Kristus berkata, kehendak mulai yang jadi di dalam kehidupan kita. Artinya penyerahan sungguh kita kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup. Maka saya percaya ada mujizat, ada kemuliaan, ada keberkatan yang menjadi bagian saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Walaupun hanya singkat, hamba mau berdoa, berkatilah seluruh jemaat. Apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa, sanggup memberikan pertolongan. Kami percaya sebagaimana Naaman dituntut kesetiaan, dengar-dengaran dan ketaatan, dan dia lakukan itu, maka terjadi pemulihan. Begitu juga dengan kami. Tuhan, hamba berdoa, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini, atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong
apa yang sedang mereka hadapi dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan bekerja. Kami yakin ada mujizat, ada kemuliaan, ada berkat ketika kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa itu sebabnya untuk seluruh jemaat dan khususnya jemaat Sola Gracia. Mereka yang sakit sembuhkan, lemah beri kekuatan. Berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara dalam tugas-tugas dan aktivitas sepanjang hari dan terlebih sepanjang minggu ke depan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.